Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa penonton setia Aktual.com dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa lagi pada dialog interaktif kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait pers kembali, di mana pasca hari ulang tahun pers kita tanggal 9 Februari 2023 kemarin, itu Presiden Republik Indonesia dan beliau sangat atensi terhadap perkembangan pers di Indonesia, memberikan statement bahwa dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Untuk mengulas semua fakta ini, maka kita akan mengundang kembali yaitu Ketua Umum PBDI Bapak Ferry Sibarani untuk memberikan pencerahan dan statementnya terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pers Indonesia. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, selamat siang kembali. Selamat siang Pak Ferry. Sampai jumpa kembali. Makin semangat terus ya. Iya Pak Ferry ya. Baik. Baik Pak Ferry. Ya. Soalan yang perlu Bapak jawab dan Bapak terangkan kepada seluruh insan pers dan masyarakat Indonesia untuk memberikan penerangan kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ferry. Silahkan Pak Ferry. Oke, baik. Bahwa menarik untuk dibahas persoalan pers saat ini. Konon pasca hari peringatan Hari Pers Nasional, yaitu HPN yang diadakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, saya kan selalu mengatakan bahwa Hari Pers Nasional jangan kita kemudian maknai sekedar seremonial atau sekedar rutinitas dari tahun ke tahun dan kemudian melibatkan puluhan miliar anggaran barangkali, karena sponsornya kan banyak sekali. Hampir BUMN itu ya, mulai dari perbankannya dan juga dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sektor lain itu mensponsor loh. Jadi sponsor artinya sangat begitu banyak uang ya yang mungkin dihasilkan dari acara HPN ini. Jadi jangan kemudian jadi terseret ke dalam pola-pola yang seperti itu. Tapi harus betul-betul bagaimana kita mensiasati perkembangan dan dunia pers secara sehat, utuh, dan baik. Jadi saya pikir sebagaimana tadi Anda katakan, Anda rincikan bahwa memang saat ini kan bahwa persoalan yang mengemuka antara lain adalah bahwa seakan-akan ada UKW versus Dewan Pers dengan SKW produk daripada BNSP ya. Jadi ini memang harus kita sikapi. Jadi gini, PPDI ini kan kita kan sebagai Ketua Umum PPDI Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia, bagian daripada insan pers yang ada di tanah air. Karena kami dari PPDI sudah dideklarasikan pada Januari tahun 2023 lalu, berkat setelah oleh negara melalui Menkumham mengeluarkan sertifikat pengesahan atau pengakuan terhadap keberadaan daripada PPDI, sehingga kita telah berbadan hukum dan sah secara organisasi sebagai organisasi yang terlegitimasi di Republik ini. Nah, oleh karenanya kami harus berpikir dan kami harus berbuat untuk dunia pers terkait dengan apa-apa saja yang perlu untuk kita sikapi, karena kita tidak bisa lagi menutup mata dan memungkiri kenyataan bahwa betapa banyaknya persoalan-persoalan pers di Indonesia ini. Kita bisa merinci misalnya bahwa dari tahun ke tahun terjadi permasalahan, contoh di dalam dunia wartawan, yaitu kriminalisasi karena tulisan ya, kemudian kekerasan, penganiayaan dan lain-lain yang begitu marak hampir seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Itu baru yang terekspos. Kita belum tahu yang tidak terekspos begitu banyak. Kadang-kadang baik pemerintah sipil maupun para aparat penegak hukum kadang-kadang melakukan kekerasan, ancaman, intimidasi baik secara verbal, non verbal kepada banyak profesi wartawan yang kita tidak tahu. Kadang-kadang mereka mau melapor kemana. Kadang-kadang mereka mau melapor ke organisasi pers, mereka juga tak tahu bagaimana persisnya mekanisme yang ada. Dan kadang mungkin juga mereka justru disalahkan. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya PPDI hadir, kami betul-betul ingin berkiprah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pers. Ya, bahwa organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Dan kemudian di pasal 7
setiap wartawan bebas atau berhak memilih organisasi manapun dia ingin bernaung. Seperti itu. Jadi kita berhak dan punya wewenang juga ya, diatur oleh undang-undang pers bahwa kita bagian daripada masyarakat ya. Karena pada prinsipnya semangat dari undang-undang pers adalah itu kedaulatan. Kemerdekaan pers itu adalah merupakan kedaulatan masyarakat Indonesia di dalam kebebasannya menyampaikan pendapat, pikiran dan segala kreativitas setiap masyarakat di dalam menyampaikan pendapatnya dan juga berkumpul berserikat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya saya mau katakan pertama bahwa UKW dengan SKW itu sebenarnya tidak bertentangan atau katakanlah tidak boleh kita pertentangkan sebab versinya sudah beda. Sebenarnya kan kalau mau jujur saya katakan saya akan menimpali apa yang disampaikan oleh Ketua PWI Pusat Pak Atal Depari itu yang menyebut bahwa UKW yang berhak melakukannya adalah Dewan Pers dan kemudian beliau juga menyebutkan di berbagai media bahwa pers dalam kerja jurnalistiknya tidak tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan gitu ya. Artinya apa? Itu disampaikannya ke publik adalah berkat daripada adanya program yang diluncurkan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia yang akan melakukan SKW itu sertifikasi kompetensi wartawan. Nah, saya akan kemudian mengkritik dan kemudian ingin meluruskan bahwa sebenarnya kan kalau Dewan Pers itu secara eksplisit di dalam Undang-Undang Pers tidak terlegitimasi tentang kewenangan dia membuat UKW yang konon UKW-nya dianggap sebagai sertifikasi kompetensi. Kalau itu UKW dalam artian peningkatan ya kualitas sumber daya manusia atau wartawan yang ada di lingkungan Dewan Pers atau organisasi konstituen dia sah-sah saja, tidak masalah. Tapi ketika dianggap itu sebagai produk dari sertifikasi kompetensi, itu keliru. Karena yang bisa melakukan itu hanya satu lembaga, yaitu lembaga BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kalau kemudian dikatakannya bahwa pers bekerja tidak tunduk kepada Undang-Undang Tenaga Kerja, saya kira tidak relevan. Karena memang dunia tenaga kerjaan pun, Menteri Ketenagakerjaan pun tidak pernah ingin atau akan melakukan semacam mengoverlappingkan aturan-aturan yang ada di Dinas Tenaga Kerja kepada dunia pers, tidak juga gitu loh. Karena kalau kita merujuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, itu dia memberikan delegasi, itu kan namanya kewenangan delegasi yang diberikan kepada BNSP. Nah, oleh BNSP sebagai penerima delegasi melakukan tugas tupoksinya, ya kan, sesuai peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018, melakukan sertifikasi kompetensi dengan memberi mandat lagi kepada lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Jadi ini jelas rentetan daripada aturan hukum, sistem hukum itu tidak ada masalah lagi. Karena memang semangat daripada BNSP bukanlah ingin mencampuri kehidupan pers secara substansi. Dia tidak ingin mencampur secara substansif begitu. Dia kan hanya ingin memberi pengakuan dari negara bahwa wartawan ini betul dia telah mampu, ya kan, untuk melakukan keahlian di dalam bidang persnya, melakukan tugas jurnalistiknya sesuai kan gitu ya dengan kriteria-kriteria yang dipersyaratkan oleh negara gitu loh. Karena itu kan skema-skema yang dibuat oleh BNSP itu kan atas nama negara. Jadi kenapa negara membuat skema itu biar sesuai kriterianya agar sesuai dan bersinkronisasi dengan Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang kualifikasi kerja nasional Indonesia. Dengan itu tujuannya mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di segala bidang tenaga kerja ya agar kemudian mendapatkan taraf hidup yang lebih baik ke depan. Karena perjuangan kehidupan dunia tenaga kerja ini kan dari waktu ke waktu kan meningkat. Persaingannya, kesempatan, peluang seiring bertambahnya jumlah manusia, populasi penduduk kan. Kemudian belum lagi kita masuk kepada namanya kesepakatan di dalam MEA, ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dimana ada salah satu keputusan dan kesepakatannya
akan dapat saling memasuki negara masing-masing untuk mencari kerja. Jadi di sini negara kita sebenarnya sudah sangat luar biasa mempersiapkan dirinya agar tenaga-tenaga kerja di semua sektor aspek yang ada di negara ini mampu untuk memasuki wilayah itu, MEA itu. Sehingga kita tidak ketinggalan dari negara lain. Itu semangat yang diusung oleh BNSP, termasuk pers di dalamnya. Kenapa? Karena pers itu kan juga adalah profesi. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua PUI Pusat, yaitu Bapak Atal Depari, kan dia juga mengatakan bahwa profesi pers itu kan profesi. Cuma dia sebutkan bahwa profesi itu khusus. Kan gitu. Seakan-akan karena kekhususannya itu maka tidak berlaku kemudian sama dia apa yang dipersyaratkan oleh BNSP. Oh, itu tidak bisa seperti itu. Karena BNSP itu adalah ibaratnya perpanjangan tangan negara langsung. Itu lembaga negara langsung ya. Kalau ibaratnya lembaga-lembaga negara ini kan bermacam-macam. Saya akan sampaikan perbedaan-perbedaannya bahwa lembaga negara itu punya apa namanya karakteristik yang berbeda-beda. Seperti misalnya kita kalau berbicara lembaga negara, jadi Dewan Pers itu posisinya di bawah sebenarnya, karena dia kan bukan lembaga negara secara langsung. Karena lembaga negara itu berkriteria. Contoh ya, lembaga negara yang menurut Bagirmanan, seorang pakar tata negara kita ya, bahwa lembaga negara adalah hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Jadi kemudian yang kedua, berdasarkan doktrin trias politika ya, bahwa lembaga negara dibagi ke dalam beberapa cabang ya. Kekuasaan negara yang terpisah karena fungsi. Jadi dia lembaga negara juga bisa dipisah dan dibagi berdasarkan fungsi ya. Berdasarkan fungsi dan wewenangnya ya, atau dalam istilah pemerintah disebut itu catur praja. Ya, sebagaimana dimaksud oleh Van Vollenhoven ya, di dalam pendapatnya meliputi satu misalnya ya, untuk kriteria sebuah lembaga negara antara lain fungsi regeling. Jadi lembaga negara itu banyak, tapi dia kemudian dibagi sesuai dengan doktrin ya trias politika ya, antara lain misalnya itu fungsi regeling. Fungsi regeling itu atau pengaturan. Nah, kalau misalnya lembaga negara fungsinya regeling atau pengaturan, apa itu? Kan kira-kira gitu. Diatur dia. Ada lembaga negaranya. Kemudian fungsi bestur. Bestur itu maksudnya penyelenggara pemerintahan. Berarti itu berbicara eksekutif, kan gitu kan? Dan kemudian fungsi peradilan. Nah, fungsi peradilan berarti ini yudikatif ini. Ya kan? Kehakiman seperti itu ya. Kemudian fungsi politik. Fungsi politik ketertiban dan keamanan, ya. Polisi mungkin penegak hukum masuk di sini. Kemudian fungsi dwi praja, dikotomi pembuat kebijakan atau policy making. Jadi artinya Dewan Pers masuk di mana? Kan gitu kan? Karena lembaga negara tidak bisa diklaim begitu saja. Kalau bicara masalah lembaga negara karena dibentuk atau dibentuk berdasarkan pasal dalam undang-undang, semua lembaga ormas, LSM termasuk media ini juga ditentukan oleh undang-undang loh. Karena tidak mungkin ada organisasi terbentuk di negara ini tanpa diperintah oleh undang-undang. Itu namanya organisasi ilegal. Yang tidak terlegitimasi, tidak diakui, tidak berbadan hukum. Nah, kita ini ya kan, organisasi pers dan Dewan Pers bagian daripada satu kesatuan. Jangan nanti kemudian Dewan Pers menganggap dirinya lembaga negara. Karena lembaga negara fungsinya jelas sesuai dengan sistem dan sifat daripada ketatanegaraan yang ada di Indonesia ini. Tidak bisa kita mengklaim-klaim diri seperti disampaikan oleh pakar tata negara kita Pak Bagirmanan salah satunya, ya kan? Jadi jelas gitu loh. Jadi kita kembali kepada pernyataan-pernyataan yang kita anggap keliru ya. Kalau misalnya yang dikatakan oleh Bapak Atal Depari bahwa dia tidak akan tunduk atau pers tidak akan tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan, memang betul. Karena Kementerian Tenaga Kerja pun baik itu oleh BNSP pun tidak pernah ingin menundukkan pers di bawah naungan dia. Tapi karena bukan itu visi dan misinya. Itu pemahaman daripada Pak Depari menurut saya keliru gitu loh. Dia seperti mengkonfrontasikan yang tidak perlu dikonfrontasikan. Itu tidak bertentangan dan tidak ada konflik norma di situ sebenarnya. Tapi pemahaman yang keliru bisa menyesatkan
seluruh insan pers. Lalu yang benar bagaimana, Pak? Yang benar itu adalah tugasnya BNSP yang diturunkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah untuk hanya mensertifikasi kompetensi wartawan. Dia tidak masuk kepada substansi daripada bidang pers itu sendiri. Dia hanya karena lembaga sertifikasi itu hanya ada satu. Tidak mungkin ada dua, kan gitu kan? Jadi jangan ada dualisme. Memang tidak ada dualisme, tapi di dualisme kan yang ada. Nah, ini yang harus kita luruskan. Dan saya meminta di sini pemerintah, presiden terutama harus betul-betul ikut hadir dalam persoalan ini. Jangan ada seakan-akan sebuah kelompok yang merasa dia lebih kuat dari negara, apalagi mengatakan kita tidak tunduk kepada Undang-Undang Tenaga Kerja atau sama dengan tidak tunduk kepada program BNSP. Itu sama saja tidak tunduk kepada presiden, kepada negara. Sama saja, kita tidak boleh dengan alasan bahwa pers itu memiliki undang-undang lex specialis. Kita ini pekerja yang khusus begitu ya. Jadi begini, arti lex specialis di dalam sistem peraturan perundang-undangan, ketika sebuah aspek atau sebuah bidang itu ada undang-undangnya tersendiri. Misalnya kepolisian, kan dia ada undang-undang tersendiri. TNI, advokat, dokter, kan ada undang-undang tersendiri. Itu semuanya lex specialis. Tapi maksudnya di lex specialis itu hanya dalam bersifat undang-undang yang mengatur tentang bagaimana bidang pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi intinya itu substansi pekerjaannya ya. Substansi pekerjaannya. Begitu kemudian kita berpikir soal bagaimana labelisasi yang pengakuan dari negara gitu ya. Kecuali pengakuan yang hanya datang dari instansi institusi tersendiri ya. Misalnya dari Dewan Pers sendiri ya boleh-boleh saja. Itulah yang saya sebut tadi, bahwa itu pelatihan-pelatihan atau semacam pendidikan-pendidikan jurnalistik yang oleh internal sendiri. Itu boleh-boleh saja. Tapi ketika dia lari kepada sertifikasi kompetensi, yang kemudian itu rujukannya dari Perpres nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang Tenaga Kerja, maka otomatis itu penyelenggaranya negara loh. Jadi kalau ada orang berkata karena undang-undangnya mengatur tentang bidang tertentu dan kemudian itu dianggap lex spesialis bisa menjadi menolak daripada aturan negara, itu tidak boleh, itu pemikiran yang keliru. Keliru sama sekali. Baik Pak Ferry, kemarin terkait acara HPN kita di Sumatera Utara, itu sedikit disinggung terkait 60% anggaran iklan nasional itu dinikmati oleh asing. Itu apakah ada kaitannya Pak Ferry dengan sertifikasi wartawan atau penaikan kemampuan dari wartawan itu sendiri Pak Ferry? Bagaimana ini Pak Ferry? Jadi sebenarnya semua itu berhubungan, tapi hubungannya kan tidak signifikan. Karena masalah belanja iklan ini kan dikembalikan kepada siapa yang membelanjakan. Jadi dia kan akan melihat trafik daripada media, cakupan, kan gitu kalau ibarat koran sirkulasinya. Apa artinya wartawan Indonesia atau perusahaan media Indonesia tidak mumpuni untuk mendapatkan itu? Kenapa harus asing? Jadi artinya bukan tidak mumpuni, tapi kan pengiklan akan berpikir realistis saja. Dia akan mengorbankan sejumlah uang yang besar untuk mendapatkan apa namanya itu ya? Ya pasar marketing dia, pasar dia atau sekaligus mencari apa namanya sumber keuangan dia, tentu mencari trafik media yang kemungkinan besar itu akan mendapatkan pasar yang sangat luas. Jadi artinya begini, sebenarnya itu perlu diatur. Karena apa? Kita kan gini ya, pemerintah itu adalah paling tertinggi di negara ini di dalam memberikan kebijakan dan aturan-aturan demi mensejahterakan masyarakatnya termasuk insan pers. Jadi apa namanya, sekalipun memang pangsa pasar itu lebih didominasi oleh pihak asing, tapi kan negara harus hadir karena negara harus lebih memprioritaskan masyarakatnya. Jadi kalaupun lebih rendah trafik media-media yang ada di negara kita, tetapi kan tidak boleh itu satu-satunya alasan yang kemudian menghalalkan ya bahwa biaya anggaran belanja iklan itu mengalir ke negara asing jauh lebih banyak daripada di negara kita. Artinya apa? Kehadiran pemerintah penting di situ, mengatur. Jadi bisa saja diberikan kepada asing, tapi persentasenya
tidak boleh lebih banyak gitu loh. Artinya sekalipun trafik daripada media-media di negara kita itu lebih kecil, tapi kan kehidupan ekonomi daripada insan pers atau industri pers di tanah air harus lebih prioritas. Jadi disinilah peran negara. Jadi negara itu kan, pemerintah itu kan dia punya kebijakan gitu ya. Jangan sampai kalau dia melakukan pembiaran seperti itu, ya nanti industri pers di negara kita ini akan punah. Karena apa? Mau dari sisi manapun kita bicara, tidak akan mampu kita menandingi atau menyeimbangi kemampuan profesionalisme maupun daripada teknologi atau segala aspek apapun dari luar negeri, khususnya dari Amerika misalnya kan, negara-negara Eropa. Mana mungkin kita bisa mengimbangi hal itu? Jadi artinya ya kita walaupun istilahnya para pengiklan-pengiklan kita di tanah air, itu kan sebenarnya pengiklan-pengiklan kita ini pun banyaknya kan dari pemerintah, dari partai politik misalnya kan, dari kementerian lembaga. Jadi sebenarnya yang membelanjakan iklan pun kebanyakan dari selain swasta, ada juga ya para industri-industrial yang ada di negeri kita, tetapi lebih banyaknya justru datangnya daripada lembaga-lembaga begitu. Jadi pemerintah di sini betul-betul sebagai leading sektor yang sangat menentukan agar presentasi tadi tidak menjadi tidak sehat gitu, tapi harus menjadi sehat, di mana industri pers nasional harus diutamakan. Baik Pak Ferry, terima kasih. Kita kembali lagi kepada pembahasan terkait konflik antara UKW dan BNSP ini Pak Ferry. Jadi sempat disinggung oleh salah satu pendiri LSP itu menyinggung terkait anggaran yang diterima oleh Dewan Pers untuk diperiksa. Itu bagaimana tanggapan Pak Ferry? Betul, kan semua lembaga, baik itu lembaga negara maupun lembaga swasta yang memang menggunakan anggaran daripada APBN maupun APBD, ya seyogyanya harus diperiksa, harus diaudit gitu loh. Jadi BPK kan selaku salah satu lembaga negara yang memang berwenang untuk melakukan itu. Kemudian inspektorat kita di tingkat pusat juga kan ada. Jadi memang kita dengar bahwa Dewan Pers sebagai sebuah organisasi kedewanan di dalam dunia pers, kita tahu bahwa menerima itu. Kalau tidak salah di 2018 sudah mencapai 19 miliar. Tahun ini 2022 baru terlampaui ya, kita tidak tahu apakah lebih tinggi dari 19 miliar atau lebih kurang daripada itu. Tapi yang pasti uang itu, anggaran dari negara itu kan uang rakyat. Itu ditujukan untuk apa Pak Ferry? Nah, kalau soal masalah itu ditujukan untuk apa saya nggak tahu, tapi yang pasti Dewan Pers sebenarnya tidak, kalau ini pendapat saya ya, agak tidak kurang realistis lah saya sebut, kalau sebagai organisasi yang bersifat mandiri atau independen sesuai pasal 15 ya, menerima uang ya, dana dari negara. Karena apa? Karena fungsi pers ini sesungguhnya sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pers, dia itu kan melakukan kontrol sosial, ya kan, supremasi hukum, demokrasi. Dia melakukan tugas pekerjaan itu memastikan kode etik jurnalistik terjadi pada penyelenggaraan pers. Karya jurnalistik yang untuk menghimpun informasi ke publik dipastikan berjalan dengan baik. Itu kan tugasnya. Nah, kadang-kadang di dalam tugasnya itu pers kan juga harus mengungkap berbagai hal-hal yang katakanlah menyimpang dari para pejabat negara, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk presiden. Jadi kalau dia sendiri menerima anggaran dari negara yang dipimpin presiden atau kepala lembaga-lembaga negara, bagaimana dia melakukan kontrolnya? Akan kurang efektif. Dan masyarakat pun akan kurang yakin gitu loh. Itu kan sudah menjadi hukum moral. Apabila saya meminta uang atau mendapatkan hidup dari seseorang, tapi kemudian dia akan saya kritisi setiap hari, akan saya bahkan mungkin akan bongkar kesalahan dia, itu kan berat untuk, memang mengungkapkannya gampang, melaksanakannya berat. Karena ada hukum moral dalam diri setiap orang. Itu hal yang tidak mungkin lah gitu loh. Karena apabila itu dilakukan ada sesuatu konsekuensi. Apa yang dia harapkan itu tidak akan mungkin diberikan lagi ke depan. Nah, itu konsekuensinya. Jadi dapat kita pahami bahwa Dewan Pers kemudian menikmati anggaran negara dari APBN dengan puluhan miliar seperti itu. Ya saya pikir ini menjadi bentuk daripada
ketidakindependensian atau ketidakmandirian Dewan Pers selaku organisasi yang harusnya bisa memiliki ideologi ya idealisme yang kuat dan tidak kompromi kepada siapapun demi menegakkan informasi yang kredibel yang kemudian dipercaya masyarakat, kan begitu. Baik Pak Ferry, untuk terkait UKW dan SKW sendiri yang dikeluarkan oleh BNSP itu seharusnya bagaimana ini sekarang Pak Ferry? Seharusnya sekarang masalah SKW dan UKW tidak perlu diperdebatkan. Tapi kalau bicara seharusnya agar berjalan sesuai dengan visi misi pemerintah melalui BNSP, apa yang dikerjakan oleh Dewan Pers dan konstituen dia selama ini segera berkoordinasi dengan BNSP dan semuanya berjalan harus di bawah payung BNSP agar semuanya terlegitimasi dari negara, bahwa semua hasil daripada UKW yang dilakukan Dewan Pers dan organisasi-organisasi persnya itu kemudian mendapatkan legitimasi dari pemerintah dengan sertifikat yang sudah sesuai dengan kualifikasi kerja nasional Indonesia, sehingga semua wartawan-wartawan yang mendapatkan sertifikat ini benar-benar dapat bersaing di Indonesia dan di luar Indonesia, sehingga dia tidak hanya oleh pengakuan daripada Dewan Pers saja gitu loh. Jadi ini kan jangan kemudian ada apa gitu loh, ketua Dewan Pers maupun ketua PWI seperti Atal Depari sepertinya kok menutup pintu itu dari kata-kata dan semua pernyataan dia di media, menutup pintu kepada BNSP untuk bisa menggarap seluruh wartawan yang ada di organisasi Dewan Pers ini. Padahal tujuan BNSP supaya wartawan-wartawan ini memiliki kualifikasi yang setara dengan negara asing, yang setara dengan kualifikasi kerja nasional Indonesia. Ada apa dengan petinggi PWI ini gitu loh. Saya juga bertanya, padahal BNSP, negara melalui BNSP tidak ingin mencampuri pekerjaan atau masalah kode etik, masalah tulisan, masalah bagaimana mekanisme membuat berita bagi perusahaan media dan seorang wartawan. Dia tidak masuk ke sana. Dia hanya memberi skema bagaimana terampilnya seorang wartawan yang memang disebut wartawan yang profesional itu seperti apa. Negara ingin mengakuinya dengan kesepahaman umum bersama ke seluruh negara ini bahwa seseorang ini kualitasnya diakui, bahkan bisa bersanding atau bisa bersaing dengan negara-negara luar gitu loh. Ini kan luar biasa semangat daripada negara atau pemerintah kita melalui BNSP. Tapi kenapa? Ada apa? Memang gini, saya juga kemudian akan menyorot kan masalah ini pernah digugat oleh rekan-rekan organisasi pers lain di Jakarta ke MK. Ya pasal 15 itu kan digugat itu ya. Dan kemudian memang disebut bahwa salah satu poin gugatannya menyebutkan bahwa Dewan Pers melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kerjaan dengan melakukan UKW. Nah kemudian kan dipatahkan oleh Ketua PWI Pusat, yaitu Pak Atal Depari, yang menyebutkan bahwa kami tidak akan tunduk kepada, dalam tugas jurnalistik kami tidak tunduk kepada Undang-Undang Tenaga Kerja. Memang betul. Jadi gugatan itu pun menurut saya nggak tepat gitu loh. Sebenarnya Dewan Pers atau konstituennya tidak pernah melanggar Undang-Undang Pers. Di mana dia melanggar Undang-Undang Pers? Yang ada adalah di dalam melaksanakan UKW, Dewan Pers maupun konstituen dia melakukan praktek overlapping atau apa, bukan overlapping, overacting. Jadi dia melakukan sebuah tugas yang bukan kewenangannya. Ya sebenarnya itu cocok yang disebut sebagai istilah ultra virus itu, ya kan? Dia itu ya memang cocok itu ultra virus karena memang dia melakukan satu kegiatan yang di luar daripada kewenangan dia gitu. Karena pasal 15 poin F itu tentang meningkatkan kualitas wartawan, kan itu menjadi dasar dia kan. Nah, meningkatkan kualitas wartawan itu apa? Meningkatkan. Berarti ibaratnya ini sebuah ruko, ini lantai 1. Meningkatkan jadi lantai 2. Atau lantai 2 ditingkatkan jadi lantai 3. Jadi meningkatkan berarti ini jenjang, bicara tentang jenjang pendidikan. Bukan sertifikasi kompetensi, itu beda lagi. Jadi kalaupun misalnya ya dimaknai pasal 15 poin F itu sebagai katakanlah tugas daripada Dewan Pers atau organisasi pers yang sudah dikoordinasikan begitu ya, tidak masalah, tapi jangan diklaim itu sebagai sertifikasi kompetensi, karena meningkatkan itu bukan bermakna atau bukan berarti sebagai sertifikasi kompetensi.
Tidak bermakna demikian. Nah itu sebenarnya, jadi makanya saya katakan, saya bicara harus dasar hukum ya. Fakta hukumnya seperti itu. Normanya seperti itu yang diatur di dalam pasal 15 poin F. Tidak ada di situ norma yang bisa kita artikulasikan kepada pemahaman tentang sertifikasi kompetensi. Tidak ada. Dari mana kita ambil? Karena pasal 15 itu ya ayat 1 dan 2-nya itu hanya sebatas itu tentang tugas dan peran Dewan Pers. Tidak ada yang lain gitu loh. Tidak ada membahasakan soal sertifikasi. Nah, lainlah ini ganjil lagi nih soal yang G-nya ya, bahwa ini kan verifikasi perusahaan pers yang begitu sulit itu. Nah, itu dia juga merujuk kepada poin G yang mendata perusahaan pers. Nah, mendata dan memverifikasi itu kan dua hal frasa yang berbeda dan berbeda artinya. Ya. Tidak bisa dipersamakan hal itu gitu loh. Jadi tapi kan itu dijadikan sebagai dasar. Nah ini kemudian makanya disebut penafsiran interpretasi yang sesat, lari daripada arti norma yang sebenarnya. Nah ini yang menurut saya perlu saya sampaikan ke publik dan kepada seluruh insan pers di tanah air. Bahwa baik itu UKW yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Konstituen dia menurut undang-undang, jangan menurut saya. Nanti saya disebut lagi menurut, itu kan menurut kamu katanya kan. Nah bukan menurut saya, menurut pasal 15 Undang-Undang Pers pasal 15 poin F ya, mengembangkan kemerdekaan pers dan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. Itu tidak bermakna sertifikasi. Kemudian yang G-nya ya, mendata perusahaan pers. Mendata itu artinya Dewan Persnya itu ya, dia harus mampu menetapkan dia harus bisa mendata seluruh, merekapitulasi seluruh perusahaan pers yang ada di Indonesia. Artinya apa? Mendata, berarti dia pergi mendata. Pernah nggak lihat bahwa petugas dari BPS sensus penduduk mendata warga negara? Pernah nggak? Kan itu pergi petugas-petugas sensusnya pergi ya, mulai dari kota sampai ke desa-desa mencari penduduk, kemudian didata, ditanya nama KTP siapa, berapa keluarga, berapa anaknya, kan gitu kan? Didata semua. Ini mendata loh. Ya, betul. Nah, ini yang mendata. Jadi pergi menyelusuri, kemudian data supaya perusahaan pers yang ada itu betul-betul terdaftar di Dewan Pers. Jangan kemudian Dewan Pers membalik faktanya, yaitu seluruh insan pers yang datang ke Dewan Pers atau yang mendaftarkan diri gitu. Jangan. Karena itu membalik. Jangan dibalik seperti itu. Harus Dewan Persnya yang mendata sesuai dengan poin D itu. Mendata. Berarti dia punya petugas untuk mendata seluruh perusahaan pers yang ada di Indonesia. Iya, itu tugas dia. Nah, kalau misalnya dia berpikir dari mana anggaran dan lain sebagainya, ya itu yang perlu dikoordinasikan dengan perusahaan-perusahaan organisasi pers yang ada. Saya nggak mengatakan minta anggaran ke negara, karena bagaimanapun organisasi Dewan Pers itu adalah independen, mandiri. Saya tidak mau, kita harus berbicara sesuai konsep yang normatif dulu tentang bagaimana sifat Dewan Pers itu, gitu ya. Jadi itu masalah kemudian yang penting kita sampaikan. Ada lagi bahwa Dirjen IKP ya Usman Kansong. Jadi pernyataan Dirjen IKP Usman Kansong ini menurut saya juga sebagai pejabat di lembaga negara sangat kita sayangkan bahwa pernyataan itu bertendensi itu seperti melawan kebijakan negara. Bagaimana maksudnya itu Pak Ferry? Ya, dia berpikir begini bahwa juga dia kan mengklaim bahwa yang berhak melakukan UKW itu hanya Dewan Pers gitu ya. Sehingga sampai disampaikannya kalau tidak salah bukan hanya pernyataan lagi, itu lisensi yang BNSP itu dari Kominfo, Kementerian Kominfo kan memberikan lisensi kepada BNSP atau kepada LSP lah, LSP Pers, penyelenggara sertifikasi kompetensi wartawan, itu sudah dicabut. Tahun 2021 lalu sudah dicabut. Saya dapat datanya, informasinya. Sudah dicabut akibat pernyataan daripada Usman Kansong yang menyebutkan bahwa lisensi yang sempat dikeluarkan oleh Kominfo akan dicabut. Ternyata sudah dicabut. Nah ini kan sudah betul-betul reaksi tindakan yang melawan arus daripada kebijakan negara yang didelegasikan kepada BNSP. Karena kewenangan BNSP itu kewenangan delegasi. Karena arti kewenangan delegasi adalah kewenangan yang diberikan kepada organisasi lembaga negara dan diberikan lagi kepada organisasi lembaga negara yang lebih rendah
Nah, itu kewenangan delegasi. Itu yang diterima BNSP. Nah, oleh BNSP ada lagi kewenangan dimandatori. Mandat diberikan kepada LSP. Nah, itu semua sah secara legitimasi hukum. Tidak ada masalah. Nah, sekarang oleh pernyataan Usman Kansong akan mencabut lisensi yang diberikan Kominfo. Sebenarnya menurut saya tidak perlu lisensi dari Kominfo untuk kemudian BNSP bisa bekerja. Sebenarnya justru itu legitimasi hukumnya menurut saya tidak tepat. Tidak ada bahkan. Karena PP nomor 10 tahun 2018 rujukannya itu dari Perpres nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Itu sebagai rujukannya. Jadi tidak perlu dia mendapatkan lisensi dari Kominfo, tidak perlu. BNSP bisa sendiri bekerja tanpa, justru BNSP mengeluarkan lisensi kepada LSP-nya. Karena apa? BNSP ini bisa membuat banyak LSP. Kita ada LSP Pers Indonesia ya, sesuai dengan surat keputusan ketua dari BNSP. Mungkin ada LSP advokat, LSP bidang tenaga kerja teknik. Banyak LSP yang sudah didirikan oleh BNSP. Jadi semua bidang pekerjaan yang ada di tanah air ini ada LSP-nya. Dan untuk mencapai LSP itu ada kriterianya. Ada yang harus dipersiapkan, ada kriteria yang harus bisa diberikan oleh semua siapapun kelompok kerja yang ingin menjadi LSP. Jadi dia memberikan lisensi malahan. Kok malah dilisensi sama Kominfo? Ini kan sudah nggak tepat juga. Jadi sebenarnya menurut saya, apa yang dilakukan Kominfo mencabut atau tidak mencabut itu tidak ada masalah. BNSP bisa kok bekerja tanpa itu. Nah, kemudian yang saya harus sampaikan adalah bahwa BNSP ini pun harus menjadi badan yang lembaga negara yang punya tanggung jawab gitu loh. Ketika polemik-polemik seperti ini membingungkan insan pers, BNSP sendiri harus bicara tegas sesuai dengan kewenangan dia. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Badan Administrasi Negara, itu kewenangan delegasi ketika diberikan delegasi kepada organisasi pemerintah lembaga negara yang lain, itu tanggung jawab dan hak gugat itu semuanya ada pada si penerima delegasi. Dalam artian dalam konteks ini BNSP dia bertanggung jawab apapun yang terjadi problem setelah diterimanya delegasi itu. Nah sekarang ketika ini terjadi di mana BNSP? Kita sangat minim melihat mendengar suara BNSP menanggapi, menjawab semua pernyataan-pernyataan baik itu dari Ketua Dewan Pers, baik itu dari Ketua PWI Pusat, maupun dari Dirjen IKP dari Kominfo Republik Indonesia. Tidak kita lihat, yang justru bicara adalah organisasi pers lain. Kita juga bicara. Nah sekarang saya mau katakan, kalau Ketua BNSP kira-kira tidak sanggup atau takut, tidak berani melakukan tugas negaranya, ya lebih baik mundur. Letakkan jabatan secara gentleman gitu ya. Termasuk komisioner dia yang 7 itu. Kalau memang tidak sanggup dia untuk melaksanakan tugas, tidak mampu menghadapi persoalan, letakkan jabatan dong. Pasti masih banyak putra-putra bangsa ini yang siap menjadi ketua BNSP dan menjadi komisioner. Ya, kenapa? Kita dibutuhkan keberanian di dalam melakukan tugas negara. Karena kita membawa tugas negara loh. Tidak boleh main-main. Ini kan seperti ini, BNSP ini kan seperti bencong. Ya seperti bencong saya katakan karena jarang kita dengar suaranya lantang menyebutkan bahwa kami yang berwenang untuk melakukan sertifikasi kompetensi, tidak boleh yang lain. Kalau memang yang lain mau bergabung sama kami silakan. Semuanya bisa dilaksanakan di bawah bendera BNSP. Silakan menjadi LSP. Karena LSP itu memang boleh banyak, tidak melulu harus satu. Karena kalau satu pun bagaimana dia melakukannya segitu luas negara ini. Nanti akan juga menjadi kendala. Jadi bisa saja banyak. Misalnya Dewan Pers. Dewan Pers sendiri punya LSP, tapi semua bendera dari BNSP gitu loh. Ini baru namanya sejalan mendukung program pemerintah negara kita Indonesia gitu. Kemudian kami selaku perkumpulan pers daerah seluruh Indonesia dengan semangat yang sama dengan pemerintah akan mendukung program dari BNSP. Kami atas nama PPDI Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia mendukung program sertifikasi kompetensi yang didelegasikan kepada BNSP. Kapanpun dimanapun kami akan mendukung dan seluruh wartawan perusahaan media yang gabung di PPDI akan kami arahkan untuk ikut sertifikasi kompetensi
di bawah naungan BNSP. Itu komitmen kita. Karena bukan saya karena pro ke sana, pro ke benci ke Dewan Pers. Saya tidak benci kepada PWI, Pak Depari atau ke Dewan Pers. Tapi ini soal bagaimana kita menghadirkan pemikiran yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan kita seret pemikiran bangsa ini atau insan pers ini kepada yang keliru menurut pemahaman saya. Karena kita parameternya tidak pemikiran saya, tidak pemikiran Pak Depari, tidak pemikiran Ketua Dewan Pers. Parameternya di dalam menjalankan rule aturan di dalam dunia pers ini adalah undang-undang pers. Undang-undang pers, bukan peraturan Dewan Pers. Karena peraturan Dewan Pers bisa saja bertentangan dengan undang-undang pers. Karena namanya peraturan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sangat banyak yang bertentangan di negara ini. Jadi kalau mau saya katakan tidak perlu, tidak. Kalau misalnya Dewan Pers bikin peraturan itu hak dia. Tapi bukan berarti itu menjadi segalanya. Karena undang-undang pers menjadi undang-undang induk di mana semangat kebebasan dan kemerdekaan pers dilahirkan. Ya kan? Jadi kalau ada misalnya butir-butir dalam peraturan Dewan Pers yang justru tidak sesuai semangatnya dengan undang-undang pers, itu harus dianggap salah. Demi hukum, bukan demi saya. Demi hukum harus dianggap salah. Demi undang-undang pers itu. Karena kita semangatnya adalah untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pers ini secara baik dan benar supaya menghasilkan wartawan-wartawan dan perusahaan media yang betul-betul berjiwa untuk menyampaikan informasi ke publik ini dengan baik dan benar, tanpa takut dan gentar. Nah, itu semangat kita dan itu saya pikir jadi kita mendukung ya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Untuk mengakhiri acara kita ini, kita meminta Pak Ferry untuk memberikan closing statement sedikit saja Pak Ferry terkait dunia pers karena ini masih suasana hari ulang tahun pers HPN kita 2023. Untuk Bapak Ferry silahkan memberikan closing statement. Pertama-tama, semua warga negara sesuai dengan pasal 1 pada ketentuan umum Undang-Undang Pers itu, kemerdekaan pers adalah kedaulatan rakyat. Jadi semua masyarakat ini berhak untuk berkumpul, bersatu, kemudian menyampaikan pemikiran dan pendapat melalui tulisan dan tidak tulisan, bahkan melalui segala saluran yang ada. Jadi wartawan sebagaimana dikatakan oleh Pak Depari itu justru adalah orang yang terus-menerus melakukan tugas jurnalistik. Jadi wartawan bukanlah karena sudah mengikuti UKW, bukan, dan juga bukan karena sudah mengikuti SKW versi dari BNSP, bukan juga. Kita harus konsisten. Jadi kadang-kadang maka saya katakan Pak Depari ini seringkali menyampaikan pendapat yang paradoks. Di sisi lain mereka berkata dan mengklaim bahwa mereka mengeluarkan surat edaran ke seluruh tanah air. Kalau tidak ada UKW, baik itu UKW pemula, UKW sampai utama, kalau tidak ada itu abal-abal. Artinya tidak wartawan yang tidak jelas. Nah, tapi sekarang sering kita mendengar bahwa Pak Depari mengatakan wartawan itu justru adalah orang sesuai undang-undang pers adalah orang yang terus-menerus melakukan tugas jurnalistik. Jadi ini kan sudah berarti kalau begitu demi untuk membenarkan pasal itu dan ayat itu seharusnya Pak Depari atau organisasinya jangan dong sering-sering membuat surat edaran bahwa kalau tidak UKW katanya abal-abal bukan wartawan. Paradoks sekali. Jadi memang betul itu yang dibilangnya itu bahwa wartawan itu adalah orang yang terus-menerus melakukan tugas jurnalistik, mencari, memperoleh, dan menyebarkan luaskan informasi. Itu wartawan. Jadi harapan saya di dalam Hari Pers Nasional ini, mari seluruh insan pers seluruh Indonesia, mari kita kembali kepada undang-undang pers dan semangat undang-undang pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik dan tetap di dalam mengisi kemerdekaan pers itu, ya jangan salah, harus bertanggung jawab. Kita di dalam membangun perusahaan media, di dalam membangun diri kita selaku wartawan dan selaku jurnalis, harus bertanggung jawab dengan segala informasi yang kita muat di media kita masing-masing. Karena apa? Kebebasan itu jangan salah artikan. Kebebasan di dalam dunia pers sesuai semangat undang-undang pers adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi jangan kemudian ada yang memelintir undang-undang pers sesuai selera masing-masing dan menjadikan kehidupan pers itu menjadi sulit. Ya, jangan dikatakan bahwa persoalan pers tidak ada. Persoalan pers itu sudah sangat luar biasa. Yang ya oke, ini yang terakhir saya ingatkan lagi. Bahkan di Provinsi Riau, Gubernur Riau mengeluarkan yang namanya Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021. Itu menyangkut aturan-aturan wartawan dan media yang bisa bekerja sama di dalam penyebar luasan informasi yang ada di lingkungan Pemprov Riau. Dan salah satu dari aturan-aturan itu adalah menurut gubernur dan menurut stakeholdernya,
itu harus masyarakat UKW wartawannya. Kemudian harus terverifikasi Dewan Pers. Nah, ini kan menjadi mempersulit dan ini tidak sesuai dengan semangat daripada Undang-Undang Pers. Nah, ini kan rancuh lagi nanti, bias lagi. Jadi oke lah. Di akhir dari pernyataan saya ini pokoknya saya mau sampaikan, mari kita kembali ke semangat Undang-Undang Pers. Jadilah pers yang sehat, utuh, jernih dan bersih, menyampaikan informasi dan mendukung program-program pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Merdeka. Terima kasih Pak Ferry. Pemirsa setia Aktual.com dimanapun berada, kita sudah mendengar keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ferry Sibarani terkait Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah seluruh Indonesia. Baik, teman-teman dimanapun berada, ada sedikit kata-kata sebelum saya tutup acara ini. Yang pertama yaitu terkait jurnalis. Jurnalis itu pistol, peluru, itu bisa menembus satu kepala. Tapi tulisan itu bisa menembus banyak kepala. Satu tulisan bisa menembus banyak kepala. Jadi artinya pers harus kedepannya harus benar-benar profesional dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah setia menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry. Selamat sore. Selamat sore. Ya.